Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? 2023 finansial aman? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja ambil posisi ternyaman, basahi tenggorokan, nyalakan rokok, dan inilah di awal film kita akan ditunjukkan ke sebuah ruangan pembuatan lukisan dan seorang anak muda sekaligus tokoh utama di film ini. Dia bernama Pico yang berprofesi sebagai pelukis sekaligus seorang mahasiswa semester akhir, di mana dia memiliki teman yang bernama Yusuf Hamdan atau sering dipanggil Ucup. Mereka adalah dua sahabat yang memiliki bisnis sampingan sebagai pemalsu lukisan atau barang-barang yang bernilai jual tinggi lainnya untuk mereka jual ke situs online, salah satunya Dini yang merupakan kurator barang-barang aspal. Tentu dia akan menjual kembali dengan harga yang jauh lebih fantastis. Selain daripada itu, Ucup ini juga memiliki keahlian sebagai seorang hacker. 50 juta rupiah. Ada misteri di dalam. Wanita berparas cantik ini bernama Sarah. Dia merupakan kekasih dari Pico, di mana dia adalah seorang mahasiswi yang berjuang untuk tetap melanjutkan sekolah melalui beasiswa atlet pencak silat. Tak hanya itu, Sarah juga merupakan tulang punggung keluarga karena dia hidup berdua bersama omanya, yang dikala itu mereka memiliki waktu 1 tahun lagi untuk tinggal di sebuah rumah dinas, di mana si Oma tahu hubungan Pico dan Sarah. Dia pun meragukan masa depan mereka karena Pico hanya seorang pelukis. Namun Sarah tetap meyakinkan omanya bahwa dia akan menemukan sebuah solusi untuk tempat tinggal mereka yang baru. Persahabatan Pico dan Ucup yang begitu dekat kadang membuat si Sarah cemburu, apalagi banyak hal-hal yang tidak diketahui dalam persahabatan mereka. Ditambah, dalam seminggu sekali Pico menyambangi sang ayah bernama Budiman di sebuah rutan, yang mana dia dijebak karena kasus kriminal hingga membuatnya mendekam di penjara. Ada lawyer teman papa, katanya dia bisa bantu proses. Ketika itu, Ucup menanyakan perihal sang ayah kepada Pico. Dia menjelaskan bahwa kasus sang ayah akan kembali dibuka, namun mereka harus membayar seorang pengacara dengan nominal yang cukup besar, yaitu 2 miliar. Hal tersebut menambah beban pikiran Pico. Di sini Ucup mencoba memberi solusi kepada Pico dengan mengatakan bahwa lukisan Widayat yang di awal film mereka palsukan ternyata laku 900 juta di sebuah pelelangan, di mana mereka berdua hanya menjual kepada Dini dengan harga 50 juta. Maka dari itu, kejeniusan Ucup, dia berniat akan bernegosiasi dengan Dini di proyek lukisan selanjutnya. Kemudian alur berpindah ke sebuah kantor polisi, di mana di dalam ruangan tersebut salah satu anggota melaporkan sebuah kasus pemalsuan lukisan, di mana beberapa tahun belakangan kasus pemalsuan lukisan bertambah. Salah satu di antaranya adalah pemalsuan lukisan Widayat, yang mana komandan menjelaskan untuk mengetahui keaslian lukisan tersebut mereka harus mendatangkan seorang ahli dari Belgia. Akan tetapi mereka tidak mempunyai cukup anggaran untuk mendatangkan si peneliti tersebut. Akhirnya kasus tersebut tak bisa dilanjutkan. Ditambah di sisi lain hal ini bukan wewenang dari kepolisian untuk menyelidiki sebuah lukisan palsu. Kapasitas kita juga buat nyelidikin lukisan palsu. Selanjutnya kita akan kembali ditunjukkan kepada dua orang pemuda yang merupakan kakak beradik. Dia bernama Gofar dan adiknya bernama Tuk-Tuk, yang mana mereka tinggal bersama sang ayah di sebuah bengkel yang mereka sewa dari Pico. Uang sewa minggu depan jangan telat lagi. Iya. Di mana si Gofar ini merupakan seorang yang ahli dalam bidang mekanik, sedangkan sang adik seorang yang mahir mengendarai sebuah mobil. Terlebih dia suka melakukan balapan liar saat mereka selesai bekerja. Suatu ketika mereka diam-diam menggunakan mobil dari customer untuk melakukan balapan. Sayangnya di saat itu mereka kalah karena mobil yang mereka gunakan mengalami kerusakan bagian mesin, sehingga mereka harus mengganti kerusakan mesin tersebut. Akan tetapi uang mereka sudah habis untuk melakukan taruhan di malam tersebut.
Alur berpindah kepada Piko dan Ucup, di mana mereka menemui Dini untuk membahas proyek pemalsuan lukisan selanjutnya. Dalam percakapan tersebut, Ucup mengatakan bahwa dia tak sekedar membutuhkan uang, namun dia juga butuh pembagian uang yang lebih fair. Yang mana Dini meminta Piko untuk memalsukan sebuah lukisan ternama karya dari Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, Piko menolak proyek tersebut. Dia beralasan tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian. Karena itu bukan pemalsuan, melainkan membuat replika detail dan sempurna. Ditambah, dalam lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro terdapat teknik melukis dan pewarnaan yang tinggi, di mana dalam lukisan tersebut menggambarkan emosi di setiap karakter di dalamnya sebagai simbol perlawanan. Yang mana Ucup memberi penawaran kepada Dini dengan harga 2 miliar untuk lukisan tersebut. Lantas Dini pun mengiyakan keinginan Piko. Namun Ucup dan Piko harus menyelesaikan lukisan tersebut dalam waktu 1 bulan. Sesampainya mereka di base camp, keahlian Ucup sebagai hacker diperlihatkan. Dengan mudah dia memperoleh data-data dari lukisan tersebut. Salah satunya tentang restorasi terakhir penangkapan Pangeran Diponegoro yang dilakukan di Jerman. Kemudian proses pembuatan lukisan dimulai. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya lukisan tersebut selesai mereka kerjakan dengan hasil yang sangat menakjubkan, di mana lukisan tersebut sangat mirip dengan yang asli. Saking bahagianya mereka tak menyadari bahwa Sarah sudah ada di belakang mereka, yang mana dia tampak emosi karena Piko lebih mementingkan Ucup daripada dirinya. Lantas Piko pun menjelaskan kepada Sarah bahwa dia butuh uang 2 miliar untuk membantu sang ayah untuk membuka kasusnya kembali. Kemudian atas hal itu Ucup membantunya dengan memberi sebuah pekerjaan, yaitu membuat replika lukisan Raden Saleh. Karena hanya dengan lukisan tersebut dia dapat membantu sang ayah dengan mengumpulkan uang 2 miliar. Ini salah satu alasan Piko tak pernah terbuka terhadap Sarah. Karena Piko tahu Sarah sedang fokus untuk mengikuti PON dan tetap mendapatkan beasiswa. Mendengar hal tersebut, akhirnya Sarah meminta maaf kepada Piko. Lantas mereka bertiga pun pergi untuk menyerahkan hasil lukisan tersebut kepada Dini. Setelah mereka sampai tempat tujuan, tak berselang lama Dini dan rombongan datang. Suasana sedikit tegang, namun setelah melihat hasil lukisan Piko, Dini merasa puas karena lukisan tersebut mirip dengan aslinya. Namun tiba-tiba dari salah satu mobil rombongan Dini keluar seorang paruh baya. Dia bernama Permadi. Dia adalah seorang mantan presiden, di mana dia kagum dengan hasil replika lukisan Piko. Ternyata selama ini Dini bekerja di bawah tangan si Permadi tersebut. Lagi-lagi Piko mendapat tawaran dari Permadi dengan mengatakan rupiah yang awalnya 2 miliar menjadi 17 miliar. Dengan syarat mereka hanya menukar lukisan tersebut dengan lukisan yang asli, yang mana lukisan tersebut berada di ruang kerjanya saat dia menjadi presiden dulu. Mendengar tawaran tersebut, Piko jelas menolak karena dia bukanlah seorang pencuri dan dia hanya menginginkan uang 2 miliar tersebut. Karena sosok Permadi adalah orang yang licik, dengan sedikit nada mengancam, dia menunjukkan sebuah video di mana di dalam video tersebut terlihat sang ayah di dalam sebuah penjara, yang itu artinya dia bisa sewaktu-waktu membuat Budiman keluar atau membiarkan dia tetap selamanya di dalam penjara. Bahkan untuk membunuhnya tentu bukan hal yang sulit. Kamu nggak punya pilihan, Piko. Di sini Piko tidak memiliki pilihan selain mengiyakan permintaan Permadi.
di mana 3 minggu dari saat mereka bertemu akan ada pameran lukisan kepresidenan yang digelar di Galeri Istana Negara. Mereka berkesempatan untuk menukar lukisan tersebut saat dipindahkan. Sebelum Permadi pergi, dia memberi sejumlah uang untuk mencari kru yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan misi. Demi keselamatan Budiman, akhirnya Piko, Ucup, dan Sarah berunding. Selain daripada itu, uang 17 miliar akan dapat membantu kehidupan mereka. Kemudian mereka menyusun sebuah rencana. Di sini Permadi hanya meninggalkan sebuah profil perusahaan tanpa memberitahu nama perusahaan logistik yang akan membawa lukisan saat pameran. Dan dengan keahlian hacker yang dimiliki Ucup, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan sangat mudah. Dia mengatakan bahwa 12 tahun belakangan rute dan perusahaan logistik yang dipakai negara tidak pernah berganti. Besar kemungkinan di tahun ini akan memakai perusahaan yang sama. Namun masalah baru muncul, yaitu kondisi lalu lintas saat pengiriman dan lokasi teraman saat penukaran. Untuk itu mereka butuh seorang driver dan seorang mekanik yang handal agar rencana mereka berjalan lancar. Di lain sisi kita diperlihatkan kepada Gofar dan Tuk-Tuk yang sedang dikrempling habis-habisan oleh ayahnya karena ketahuan memakai balapan salah satu mobil konsumen, yang mana mobil tersebut rusak parah. Udah nyokapnya beda, tapi kelakuan berdua sama gebleknya. Di sini Piko tiba-tiba datang. Seketika melihat hal tersebut, jelas orang yang ia cari adalah mereka berdua, dengan imbalan sejumlah uang agar mobil yang mereka rusak dapat kembali normal. Tak hanya itu, dalam misi penukaran ini masing-masing dari mereka akan mendapatkan uang 3 miliar. Mendengar hal tersebut, Gofar dan Tutuk tersenyum lebar, karena dengan uang 3 miliar mereka bisa membuka bengkel tanpa harus menyewa kepada Piko. Setibanya mereka di base camp, akhirnya mereka sepakat untuk menambah satu kru lagi dalam tim mereka, karena dalam misi pertama terdapat banyak sekali kesalahan. Namun kandidat yang mereka cari tidak sembarangan orang. Kandidat yang mereka cari adalah orang yang memiliki keistimewaan serta kecerdasan tinggi. Di sini Ucup menemukan kandidat tersebut dan akan mencoba untuk merayunya, di mana sosok tersebut tak lain adalah Vela yang merupakan anak seorang yang kaya raya. Tak hanya itu, dia juga merupakan seorang bandar judi yang tentunya tak dilakukan lagi cara dia bernegosiasi. 30 juta. Bah, duduk bang, silakan. Di mana Ucup menawarkan kepada Vela untuk masuk ke dalam petualangan dia dan teman-temannya dengan imbalan 2,5 miliar jika mereka berhasil melakukan misi tersebut. Singkat cerita, tibalah Vela ke markas Piko, Ucup, dan kawan-kawan, di mana Ucup menjelaskan kronologi yang akan mereka gunakan untuk menukar lukisan Raden Saleh tersebut. Vela menemukan sebuah solusi, salah satunya harus ada kru mereka yang masuk ke dalam perusahaan logistik tersebut untuk memata-matai kinerja mereka dan menggali informasi lebih banyak. Kita bikinin Gofar sama Tuk-Tuk ijazah supaya mereka bisa ngelamar di sana. Di sini Gofar dan Tuk-Tuk yang akan ditugaskan untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut melalui link keluarga Vela. Kemudian Ucup membuatkan sebuah ijazah palsu agar mereka bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut. Dan tak butuh waktu lama mereka pun berhasil masuk ke dalam perusahaan tersebut tanpa hambatan. Aksi mereka diawali dengan membawa pulang sebuah truk yang nantinya membawa lukisan Raden Saleh, di mana mereka memiliki tugas masing-masing. Piko merestorasi mobil agar tampak seperti yang asli, sedangkan Gofar memodifikasi kerangka mobil agar nomor kendaraan tersebut sama dengan kendaraan yang asli. Antisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Di lain sisi, Tuk-Tuk sedang mengelabui driver yang dijadwalkan mengantar lukisan Raden Saleh, di mana dia menawarkan sebuah tiket untuk pergi ke Pulau Bali dengan tujuan driver asli mengambil cuti dan Tuk-Tuk yang mengambil alih posisi tersebut. Oh Cep, pesen gue tiket ke Bali buat 6 orang ya, atas nama Yudi Sugandi. Iya, Pak. Mantap. Sementara scene berpindah di kantor kepolisian, di mana komandan kepolisian membaca surat tugas untuk mengawal iring-iringan mobil yang membawa aset negara, salah satunya lukisan Raden Saleh. Akhirnya waktu yang mereka tunggu telah tiba.
Skenario yang sudah mereka buat akan segera dimulai. Tuk-Tuk dan Gofar berhasil menjadi driver pembawa lukisan Raden Saleh yang asli dari Istana Negara. Sedangkan Piko dan Sarah membawa lukisan Raden Saleh yang mereka buat sendiri. Di sini, Vela menggunakan sebuah mobil mewah sebagai umpan. Sementara otak dalam misi ini adalah Ucup. Dia berada di salah satu mobil untuk mengontrol pergerakan mereka melalui pantauan CCTV. Aksi diawali dari Vela yang menghentikan mobil tepat di lajur utama setelah terowongan, di mana dia berakting seolah-olah mobil yang ia naiki mogok. Karena hal tersebut, kemacetan panjang tak dapat dihindarkan, bahkan kemacetan sampai ke dalam terowongan, sesuai yang mereka rencanakan. Dan hal yang tidak mereka inginkan terjadi, di mana ada dua pengawal polisi menggunakan sebuah mobil yang curiga, karena ada dua mobil box yang sama dari perusahaan logistik di dalam terowongan tersebut yang langsung bergerak cepat menabrak mobil box yang dikendarai oleh Sarah dan Piko. Di lain sisi, Ucup menghampiri Vela agar segera menjauh menyelamatkan diri. Disusul Gofar dan Tuk-Tuk yang juga berusaha kabur, namun sial, Tuk-Tuk tertangkap dalam insiden tersebut. Di sini kekacauan terjadi. Mengetahui hal tersebut, Sarah dan Piko berusaha kabur dari sana. Kemudian aksi kejar-kejaran terjadi antara Piko dan komandan kepolisian yang bernama Arman. Singkat cerita, akhirnya Ucup bertemu dengan Vela yang langsung menanyakan lolosnya dua polisi menggunakan sebuah mobil sedan di belakang truk yang dikendarai oleh Sarah dan Piko. Karena dalam SOP tidak ada data tersebut, lantas Vela menjelaskan bahwa dirinya juga tidak tahu akan hal itu. Yang jelas, mereka aman dalam apartemen tersebut, menurut salah satu orang kepercayaan ibunya. Aku gak pernah ninggalin kamu. Aku gak pernah ninggalin kamu, Sarah. Di sisi lain, Sarah juga bertemu dengan Piko yang nampak emosi karena dirinya merasa ditinggal dalam insiden tadi siang. Di kantor polisi terlihat Tuk-Tuk masih dalam tahap interogasi, namun tak sepatah kata apapun yang keluar dari mulutnya saat dia ditanya perihal kejadian tadi siang. Yang mana The Hacker atau Ucup alias Jusum Hamdan profilnya sudah dalam kantor polisi alias menjadi DPO. Selain itu, pihak kepolisian juga mengetahui pencurian ini tak dilakukan sembarangan orang. Perlu perhitungan yang matang, bahkan sampai membuat replika yang nyaris tak ada perbedaan dengan lukisan yang asli. Dalam waktu yang hampir bersamaan, panitia pameran Galeri Nasional menanyakan perihal lukisan Raden Saleh dan menyuruh pihak kepolisian mempercepat proses penyidikan agar pembukaan pameran Galeri Nasional berjalan sesuai yang direncanakan. Yang mana pihak kepolisian merasa kesulitan dalam kasus ini karena terdapat dua lukisan Raden Saleh dalam dua kendaraan yang sama persis, bahkan sampai ke nomor kerangka mesin. Kemudian pihak kepolisian melayangkan surat permohonan kepada pihak Galeri Nasional untuk mengecek sendiri keaslian lukisan Raden Saleh tersebut. Singkat cerita, datanglah kurator lukisan dari Galeri Nasional, tak lain dia adalah Dini, di mana dengan tipu muslihatnya dia memberi tanda kepada salah satu lukisan yang mana dia mengatakan bahwa lukisan tersebut adalah lukisan yang asli. Dan untuk lukisan yang palsu, saya yang harus bawa langsung karena kami punya prosedur khusus.
Lantas, saat lukisan yang tidak diberi tanda akan dimusnahkan, Dini berdalih bahwa ada prosedur khusus untuk pemusnahan replika aset negara. Dia sendiri yang akan membawa lukisan tersebut untuk dimusnahkan. Scene berlanjut kepada Piko yang dalam seminggu sekali menemui sang ayah di dalam rutan. Namun, kali ini Piko tidak berbicara sepatah kata apapun sampai batas jenguk rutan tersebut habis. Di sini Budiman mengatakan kepada Piko agar menghadapi apapun masalahnya dan jangan percaya kepada orang lain. Berpindah di Galeri Nasional. Di sana terlihat Piko mengamati lukisan Raden Saleh, yang mana lukisan yang terpajang di sana merupakan lukisan Raden Saleh buatannya, sedang yang asli berada di rumah Permadi. Karena dari awal Dini sudah tahu dan memang dia bekerja untuk Permadi, sehingga demi mendapat cuan yang lebih banyak dia rela melakukan hal tersebut. Permadi juga menjelaskan kepada Dini bahwa penangkapan Pangeran Diponegoro bukanlah hanya sebatas lukisan, ada makna tersendiri untuknya, terlebih karir dirinya dan sang anak yang berakhir di bidang politik, membuat ambisi Permadi memuncak sehingga dengan mengambil lukisan tersebut dia merasa dendamnya sudah terbalaskan. Setelah melewati masa persembunyian, akhirnya berkumpul kembali geng mereka kecuali Tuk-Tuk. Saat itu, Piko mengatakan bahwa yang terpajang di Galeri Nasional merupakan lukisan buatannya, bukan lukisan Raden Saleh yang asli. Dan dia menyimpulkan bahwa semua kejadian tersebut sudah menjadi rencana Permadi dari awal. Dengan kata lain, Piko dan kawan-kawan sebagai umpan. Dan menganggap bahwa mereka sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Di sela percakapan, suasana kembali memuncak saat tak seorang pun yang seolah peduli dengan Tuk-Tuk. Lantas, Gufar sebagai kakak seolah tak terima dengan hal tersebut. Kemudian dengan nada keras dia mengatakan, "Diam anjing." "Diam anjing." Di sini Gufar khawatir kalau seandainya Tuk-Tuk mendapat perlakuan kasar dari pihak kepolisian. Karena Tuk-Tuk sejatinya tak pernah berada jauh dari dirinya sejak ia masih kecil. Alur berpindah kepada Permadi yang diam-diam menemui Budiman, yang mana berkat rencana dari Budiman semua rencana yang diinginkan oleh Permadi berhasil. Dia pun menepati janji dengan mentransfer imbalan kepada pengacara yang akan membuka kasus Budiman. Namun dia tak menjamin akan keberhasilan di pengadilan nanti, tegas Permadi. Budiman yang seakan telah dibodohi oleh Permadi mengancam akan membocorkan semua kelakuan Permadi ke ranah publik jika tidak membantunya dalam membebaskan kasusnya. Namun justru dengan tenang Permadi mengatakan bahwa Permadi juga bisa melaporkan Piko ke polisi jika dia mau karena kasus pemalsuan aset negara yaitu lukisan Raden Saleh. Refleks hantaman keras dari Budiman mendarat tepat di muka Permadi yang langsung dibalas oleh pengawalnya sembari menyeret Budiman masuk ke dalam tahanan kembali. Scene berpindah di base camp Piko dan kawan-kawan, di mana mereka masih berusaha mencari jalan keluar untuk membebaskan Tuk-Tuk. Namun hal tak terduga terjadi. Di sela pembicaraan, Tuk-Tuk tiba-tiba masuk sembari menjelaskan kepada mereka perihal kebebasan dirinya dari kantor polisi dan juga memberitahu bahwa tak seorang pun disebutkan namanya di kantor polisi kecuali Ucup yang memang sudah menjadi DPO. Tuk, anak masih ditahan sini 3 hari. Ya udah, jadi gua kesini deh. Mendengar hal tersebut, Piko dan kawan-kawan merasa dipermainkan oleh Permadi. Kemudian mereka berniat untuk menuntut balas. Di sisi lain, Budiman berhasil melarikan diri dari penjara dibantu oleh pengacara yang dibayar sebelumnya. Aman. Singkat cerita, Ucup dengan keahlian hackernya berhasil menemukan celah kelemahan Permadi yaitu melalui anaknya, di mana Permadi dulu rela mundur dari kursi presiden guna menutupi berita sang anak yang terjerat kasus suap dalam partai politik. Maka dari itu, Sarah ditugaskan untuk mendekati anak Permadi yang terkenal playboy kelas kakap.
2 minggu lagi. Ditambah lagi, dalam waktu dekat akan digelar party besar-besaran di rumah Permadi karena di saat itu merupakan hari ulang tahunnya. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Sarah menerima tugas tersebut untuk mendekati anak Permadi di dalam sebuah kafe, yang mana saat itu berjalan lancar dan sempurna. Sementara itu, Ucup dan Piko berhasil masuk ke rumah Permadi untuk mensabotase sistem keamanan dan tentunya mencari tahu letak lukisan Raden Saleh sebenarnya. Tak tanggung-tanggung, ternyata Vela diam-diam juga menemui ibunya yang merupakan bos tajir kaya raya, di mana Vela berniat untuk membuka sebuah usaha I.O. di sela kesibukannya sebagai mahasiswa, di mana I.O. yang ia inginkan dengan mudah ia dapatkan melalui perantara sang ibu. Lantas, ia pun secara kilat menjadi owner I.O. tersebut, lantaran I.O. tersebut langsung dibeli sang ibu untuk Vela, di mana I.O. tersebut nantinya mengurus semua acara ulang tahun Permadi. Maka dengan sangat mudah, Vela memperoleh data-data akurat baik dari jam, catering, dan yang lainnya. Kemudian di sini Ucup dan Piko ditarik sebagai karyawan I.O. tersebut guna memperlancar misi mereka setelah mendapat persetujuan dari Vela selaku pemilik dan sekaligus operasional kontrol dari misi mereka. Sementara di sisi lain, Gofar dan Tuk-Tuk membuat mesin asap dari sebuah kotak sound system yang nantinya akan menjadi umpan untuk mengacaukan pesta ulang tahun Permadi. Sedangkan Ucup bertugas mensabotase ruang kontrol agar dia dapat menguasai sistem keamanan dan juga CCTV rumah Permadi. Singkat cerita, acara ulang tahun Permadi pun tiba. Semua kru bersiap pada posisi yang telah mereka rencanakan, di mana Sarah menjadi tamu spesial di sana dengan gaun berwarna merah. Dia berpasangan dengan anak Permadi. Di lain tempat, Piko dan Ucup sebagai karyawan I.O. berhasil masuk ke ruangan CCTV dan mulai mengendalikannya. Kemudian dilanjutkan dengan Gofar dan Tuk-Tuk yang mencari tempat strategis untuk menaruh mesin asap yang mereka buat sebelumnya, di mana mesin asap tersebut akan dihidupkan dengan sebuah remote control. Scene berpindah kepada Piko dan Ucup yang berhasil menemukan lukisan Raden Saleh yang asli di salah satu ruangan di rumah Permadi. Tak hanya itu, Gofar dan Tuk-Tuk juga berhasil menempatkan mesin asap di tempat yang mereka harapkan. Kemudian Gofar juga mengatakan bahwa 10 menit dari saat itu mesin asap akan dihidupkan. Tunggu. Akan tetapi saat remote mesin tersebut ditekan, mesin asap tak kunjung menyala. Kepanikan harus mereka rasakan, sehingga keputusan tepat harus diambil Vela, di mana dia mengambil rencana B, yaitu kendali di tangan Sarah sebagai umpan. Mau cari tempat buat berdua aja. Tak butuh waktu lama, Sarah pun berhasil memancing keributan saat dirinya menggoda anak Permadi yang langsung dia hajar. Melihat bos mereka terkapar, para pengawal Permadi berusaha menangkap Sarah. Namun selain dia atlet pencak silat, saat itu tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang membantu Sarah. Kekacauan semakin parah saat Gofar berhasil menghidupkan mesin asap tersebut dengan cara manual, yang membuat seisi ruangan berambulan keluar, yang mana situasi tersebut digunakan Piko dan Ucup untuk membawa lukisan Raden Saleh yang asli pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan mobil Piko dan Ucup tiba-tiba ditabrak oleh seseorang, yang mana dari mobil tersebut keluar seorang yang menggunakan sebuah topeng yang langsung menyerang mereka berdua, di mana di situ terjadi perkelahian. Saat Ucup berhasil membuka topengnya, ia adalah Budiman, ayah dari Piko. Di momen ini terlihat Piko tak habis pikir kenapa sang ayah melakukan hal tersebut. Dalam keadaan kesal dan tak berdaya, Budiman mengatakan kepada Piko bahwa sebenarnya Piko telah dijebak oleh Permadi. Dalam kesedihan, Ucup mencoba menenangkan Piko dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki teman-teman yang masih bisa ia percayai.
Tak berapa lama kemudian mobil Vela datang dan menghampiri mereka berdua, di mana di dalam mobil tersebut sudah ada Gofar, Tuk-Tuk, Vela, dan Sarah. Sementara itu, Budiman terlihat curiga dengan lukisan yang ia rampas dari Biko. Lantas, dia pun membuka lukisan tersebut. Dan apa yang terjadi? Ternyata itu bukan lukisan Raden Saleh, melainkan lukisan yang berbeda, di mana hal tersebut mereka lakukan guna menjalankan dua rencana secara bersamaan, yang mana lukisan Raden Saleh sebenarnya berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Vela. Di sisi lain, Permadi murka saat mendengar bahwa lukisannya telah dicuri. Dia pun memerintahkan semua pengawal untuk mencari siapa pelakunya. Di sini Dini sudah mengetahui, dengan santai menelpon Piko dan memuji kecerdikannya dalam mengambil lukisan Raden Saleh. Lantas dia pun memberi penawaran lukisan Raden Saleh tersebut dengan harga di luar perkiraan mereka, sebesar 10 juta US dollar. Mendengar kabar tersebut, Piko, Ucup, dan yang lain merasa bahagia tak terkira. Dan misi kali ini dinyatakan berhasil. 150 miliar. Tamat, ending yang full senyum. Meski bukan adegan untuk ditiru, tapi setidaknya kita bisa ambil segi positifnya, dimana untuk mencapai sebuah tujuan diperlukan sebuah rencana yang matang. Saya mewakili kru Bagong John pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini, semoga terhibur dan salam